Yungi dan Mas Dharma segala macam teman-teman, Mas Pur juga. Saya mengucapkan terima kasih telah menginspirasi banyak orang, dan juga ini sebuah gerakan komunitas yang luar biasa, berumur sampai usia kelima, ya, tahun kelima. Bahkan kalau sekarang perusahaan startup aja kalau bisa sampai 5 tahun udah bagus. Atau bahkan 3 tahun masih hidup aja startup sudah bagus gitu ya. Jadi ini sebuah gerakan ekonomi komunitas, gerakan ekonomi alternatif dalam bentuk pasar, yang sebenarnya secara antropologis yang disebut pasar atau pekan, bahasanya pekan ya. Makanya kita, dan pekan itu selalu seminggu sekali, makanya kemudian kata pekan itu juga diambil dari kata kumpulan mingguan. Di Nusa Tenggara Timur, di Flores, di Lombok, di banyak tempat di Nusantara, itu karena lokasinya berjauhan, masih banyak pasar-pasar yang berpindah-pindah. Artinya di satu tempat, satu desa ada yang hari Kamis, di tempat lain nanti ketemu Jumat, di tempat lain nanti ketemu Senin, dan itu ada. Masih banyak pasar yang memang tidak buka setiap hari, tapi dia menjadi ruang pertemuan sosial dan sekaligus ekonomi. Yang kedua, karena memang secara komoditas nggak ada yang bisa tiap hari dijual juga. Jadi ada produksi-produksi subsisten yang memang secara volume tidak banyak dan memang juga tidak untuk memenuhi kebutuhan massal. Jadi ada petani yang mungkin di rumahnya juga sekalian nanam pepaya 3 pohon, 4 pohon, lalu setelah berbuah dibawa ke pasar. Dan mereka bisa menggelar dagangannya di mana saja. Di bawah pohon yang rindang, pohon waru kalau di Jawa, bisa jual. Di pasar ternak, orang datang dengan kambing, dengan ayam 1-2 ekor, dia tidak harus menjadi pedagang atau pulang, datang ke pasar dan itulah ruang-ruang ekonomi. Mulai terjadi tragedi adalah ketika pemerintah membangun pasar-pasar permanen, di mana hanya pedagang yang terregister yang boleh berjualan. Jadi sebagai penyewa lapak. Lalu seperti di kampung saya di Lumajang, Jawa Timur, petani-petani atau penjual musiman yang bisa datang sendiri langsung berjumpa dengan konsumennya tanpa melalui perantara, tanpa melalui middleman, sehingga harga di tingkat dia lebih tinggi, harga di tingkat konsumen lebih rendah, itu justru tidak ada. Jadi pasar hanya murni adalah para perantara atau pedagang. Padahal dulu fungsi pasar ini punya sosiologi, mendekatkan rantai distribusi, sehingga konsumen bisa mendapatkan harga yang lebih murah, si produsennya bisa menjual harga lebih tinggi. Itu di film Silatani yang kami filmkan dalam ekspedisi ini. Yang terjadi sekarang adalah rantai distribusi yang panjang yang memaksa petani atau produsen pertama tidak bisa menjual harga secara optimal. Sering dia harus terpaksa mendiskon karena dia harus memberikan margin kepada middleman atau perantara. Di sisi lain, konsumennya tidak bisa langsung mendapatkan harga dari tangan pertama karena harus lewat rantai distribusi. Nah, konsep pasar tradisional itu biasanya atau secara historis dia sudah punya mekanisme untuk memotong rantai distribusi yang tidak perlu. Tentu ada rantai distribusi yang perlu, seperti faktor jarak. Itu rantai distribusi yang perlu. Petani dengan produk satuan atau pedagang dengan produk satuan tentu tidak masuk akal kalau mentransport itu menjadi ke pasar yang jauh sehingga ongkos transportnya lebih besar dari laba yang dia terima. Itu nggak masuk. Sehingga diperlukan memang perantara. Tapi di banyak pasar-pasar yang sebenarnya masih cukup dekat dengan komunitas produsen atau petaninya, itu justru dibangun dengan konsep pasar modern. Ini yang tragedi. Seperti tadi yang saya contohkan di kampung saya. Dulu saya masih melihat di bawah pohon waru itu orang yang berjualan musiman dengan hanya 1-2 ikat sayuran dia ambil dari kebunnya. Dia sudah bisa berjual. Konsumen bisa langsung mendapatkan barang yang fresh, bahkan organik, dengan harga yang lebih rendah. Tapi dengan konsep pasar modern, semua pedagang adalah penyewa. Sehingga lapak-lapak informal
yang tadinya ditempati oleh tadi petani yang hanya mungkin bawa 5 kates, 5 buah pepaya, dia bukan pedagang pepaya yang bawa 1 pick up, jadi hanya bawa 10 ikat bayam atau 10 ikat genjer. Itu tidak ada ruang dalam konsep pasar modern yang dibangun oleh pemerintah.